من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yaitu nikmat untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan untuk kita bisa istiqamah di dalam agama yang selamat ini serta istiqamah di dalam iman dan juga istiqamah untuk kita senantiasa bisa berada di dalam jalan yang lurus. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasannya istiqamah ini merupakan syarat utama untuk seseorang bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keistiqomahan, maka imannya seseorang tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Islamnya seseorang tidak akan pernah bisa bermanfaat untuk dirinya kalau dia tidak bisa senantiasa menjaganya di dalam keistiqomahan. Karena orang-orang yang mendapatkan janji syurganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam iman, begitu juga istiqamah di dalam agama yang selamat ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun nanti ketika ajal menjemput mereka. Turun kepada mereka mengabarkan, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, dan janganlah kalian apa? Ya, dan terimalah kabar gembira dengan syurga yang Allah Subhanahu wa taala dahulu janjikan untuk kalian. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan sampai pada detik ini, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena seseorang tanpa pertolongan Allah, tanpa penjagaan Allah, maka pastilah dia tidak akan pernah mampu untuk istiqamah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa menjaganya. Dengan cara apa kita menjaganya? Yaitu dengan cara kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah pertolongan Allah diberikan kepada seseorang untuk bisa istiqamah, melainkan jalannya itu adalah takwa.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa bertakwa kepada dirinya dengan sebenar-benarnya takwa agar terjaga iman dan juga Islam kita. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan apa? Seorang muslim. Berarti ini menunjukkan apa? Takwa ini merupakan salah satu sebab seseorang bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam iman dan juga di dalam Islam. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa memerintahkan kepada para sahabatnya untuk selalu bertakwa dimanapun mereka berada dalam keadaan apapun. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Begitu juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena yang namanya takwa ini merupakan suatu sebab seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa istiqamah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak lain yang kita niatkan dari rumah kita selain beribadah kepada Allah dengan ibadah yang wajib, salatul maghrib. Kemudian kita niatkan, kita tambah dengan perkara-perkara yang baik, yang sunnah. Yaitu apa? Thalabatul ilm. Menuntut ilmu. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika seseorang di tengah-tengah kesibukan dunianya, Allah Subhanahu wa taala masih jadikan dia untuk perhatian, duduk bermajelis ilmu. Ya. Kenapa disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan hambanya menjadi penghuni syurganya, Allah pasti akan memudahkan hamba tersebut untuk bisa meniti jalan ya ke syurga. Dan salah satu sebab seseorang dimudahkan jalannya menuju syurga yaitu dengan cara apa? Menuntut ilmu. Menghiasi kehidupannya dengan ilmu. Tidak kosong hidupnya dari Alkitab, tidak kosong hidupnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan hidupnya, dia hiasi dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju syurga. Dan seseorang tidak mungkin dikatakan sebagai seorang yang berilmu kecuali dia hadir di dalam majlis ilmu, duduk menuntut ilmu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din, innamal ilmu bita'allum." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada diri hambanya tersebut. Ini maknanya apa? Allah inginkan dia untuk menjadi penghuni syurganya. Allah akan yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kelapangan dan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita, untuk kita bisa senantiasa ihtimam, perhatian wal hirs serta semangat untuk datang ke majelis ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini
Ya, karena kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya, betul ya? Ya, berarti apa? Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Ya. Maka kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan. Apa temanya kita malam ini? Bagaimana jika ini adalah Ramadan terakhirku? Ya, ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada Ramadan tahun lalu ya ada dari kita yang belum mampu atau belum sempat ya untuk memanfaatkan momen Ramadan tahun lalu. Ya. Padahal ya seseorang yang tidak bisa memanfaatkan momen Ramadannya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya mereka itu adalah orang yang apa? Celaka. Berada di bulan Ramadan, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa mengambil keberkahan bulan yang mulia tersebut. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Ya. Disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan raghima anf rajul. Ini apa? Raghima anfu rajul. Celaka seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, thumman salakha. Kemudian bulan Ramadan itu berlalu dari kehidupannya, qabla an yughfaralah. Sebelum dosa-dosanya itu apa? Diampuni. Siapa ini? Orang yang nggak bisa memanfaatkan momen Ramadan. Ya mungkin ada di antara kita yang tahun lalu ya belum mampu untuk mengambil keberkahan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah ya pada bulan ini bulan Sya'ban ini, Ramadan sudah dekat ya di dalam kehidupan kita. Ya, aroma-aroma kurma yang dijual ya sudah mulai tampak terlihat. Ya, pedagang-pedagang madu sudah mulai menawarkan madunya. Ya, Masya Allah. Ya, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Maka ketika kita mungkin ada di antara kita yang gagal di tahun kemarin, jangan sampai di tahun ini gagal. Ya. Jangan sampai keadaannya di tahun ini sama dengan keadaannya di tahun lalu ketika di bulan Sya'ban. Insya Allah bulan depan Ramadan saya mau apa? Saya mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau melakukan ini, melakukan itu. Sampai Ramadan berlalu, dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian ketika sudah berlalunya bulan Ramadan, dia katakan, insya Allah Ramadan tahun depan. Ya. Dan ini saatnya. Berarti apa? Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menunda-nunda amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan yang mulia tersebut. Jangan sampai juga terlepas dari kita apa? Keberkahan bulan Ramadan di tahun ini. Ya, jangan sampai keadaan kita menunda-nunda untuk beramal di bulan yang mulia itu sampai kemudian ajal menjemput kita, kita minta kepada Allah, merengek kepada Allah, minta dipertemukan Ramadan tahun depan, tetapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita. Kapan itu? Ketika kita sudah sampai pada batas ajal kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang lalai ketika hidup di dunia, malas beramal, suka menunda-nunda amalan, tidak mau beramal, sombong. Sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika datang ya salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Wahai Rabbku, tolong kembalikan aku ke dunia, aku ingin beramal dengan amalan yang dulu aku tinggalkan. Wa iyadzubillah. Tetapi apa dikatakan kepadanya? Kalla inaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu cuman rengekan-rengekan yang dia rengekkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di hadapan dirinya terdapat barzakh, tembok, sampai nanti ketika dia dibangkitkan. Maka jangan sampai keadaan kita seperti ini. Ya, tahun lalu kita sudah menyanyiakan Ramadan kita. Mungkin ada seseorang yang menyanyiakannya, terlalu sibuk dengan mencari dunia. Meninggalkan malam-malam yang penuh
keberkahan di bulan yang mubarakah, meninggalkan siang-siang yang penuh dengan keberkahan di bulan yang mubarakah, maka inilah saatnya kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Sekali lagi, kita sudah dekat dengan bulan Ramadan tahun ini, maka jangan pernah kita sia-siakan nikmat ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Jangan sampai seseorang tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW bahkan beliau setiap masuk bulan Ramadan, beliau selalu mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Ya, disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Maka jangan sampai seseorang tidak mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Ya, di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyatut taqwa. Ini di antara keberkahan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam syariat kita sebagai suatu hal yang diwajibkan bagi setiap muslim berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Salah satu keutamaan bulan ini yaitu adalah bulan ini merupakan bulan tarbiyatut taqwa. Ya. Maka jangan sampai seseorang ketika berada di bulan ini justru malah bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena bulan ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya ibadah puasa selama 1 bulan penuh, melainkan agar kita bisa menjaga diri kita dari 2 hal. Ya. Apa itu? Syahwat, hawa nafsu. Ya, kalau bukan perut, apa-apa yang ada di bawah perut. Ya, makanya ketika di bulan Ramadan yang paling utama seorang meninggalkan makan dan minum, dan tidak boleh berhubungan dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya. Kenapa? Ya karena 2 hal inilah yang orang nggak akan pernah bisa untuk menahan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan yang mulia ini di dalamnya ada ibadah as-siyam, ibadah puasa. Tujuannya tarbiyatut taqwa. Ya, tujuan daripada ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan itu adalah untuk mendidik diri kita agar bisa menahan diri menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini tujuan puasa kita. Jangan sampai lupa. Ya, jadi nanti kalau kita berada di bulan yang mulia itu, jangan sampai keadaan kita itu cuman sekedar menanti waktu buka atau menanti waktu sahur. Jangan. Tetapi usahakan untuk kita mentarbiyah diri kita di dalam ketakwaan. Membiasakan diri untuk beramal soleh, memperbanyak diri untuk beramal soleh. Jangan sampai seseorang masuknya dia di bulan Ramadan, dengan keluarnya dia dari bulan yang mulia itu, keadaannya sama. Atau wa'iyadzubillah yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, masuk di bulan Ramadan jadi hamba yang bertakwa. Setelah kelihatan hilalnya bulan Syawal, ya, besoknya Id, lepas semua jubah ketakwaan. Ini saatnya saya membebaskan diri, jangan. Ya. Tetapi bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya adalah Allah jadikan untuk kita sebagai bulan tarbiyatut taqwa. Bulan untuk mendidik ketakwaan. Ya, begitu juga di antara keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan yang mulia ini sebagai syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Ya, maka jangan sampai seseorang ketika dia berada di bulan Ramadan, ya dia dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari amalan-amalan yang memang bisa bernilai sesuatu yang menggugurkan dosa-dosa. As-shadaqah. Itu contohnya sedekah. Apalagi banyak. Termasuk di antaranya adalah Termasuk di antaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ya, jangan sampai seorang muslim mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika berada di bulan Ramadan diberikan Allah kesempatan sekali lagi tahun ini masuk di bulan Ramadan. Tetapi apa? Dia nggak mau berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ya, sehingga apa? Tidak menjadikan sebab dosanya digugurkan. Padahal apa? Salah satu ya keutamaan daripada bulan Ramadan, Allah wajibkan untuk kita berpuasa di bulan itu selama 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri kita dari yang namanya dosa. Ya, yang kita lakukan selama 1 tahun. Ya. Nah, ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadan." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan iman wahtisaban, ini hanya mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, masyaallah. Yaitu baru apa? Baru puasanya, masyaallah. Ya, maka dari itu orang yang merugi adalah apa? Orang yang nanti ketika dia berada di bulan Ramadan, puasanya malas-malasan. Ya, puasanya cuma karena nggak enak, teman-temannya pada puasa, nanti dia masak makan sendirian. Ya, maka apa? Ini orang yang nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syaratnya ibadah itu harus apa? Imanan wahtisaban. Ya, benar-benar dia melakukan ibadah puasa itu bukan karena sebab ya saya muslim harus emang puasa lah, kalau enggak ntar gak enak sama yang lainnya. Enggak, tapi apa? Tetapi karena sebab saya cinta kepada Allah, karena sebab Allah perintahkan, maka saya melakukannya karena Allah. Ya. Dan juga kemudian termasuk daripada keberkahan bulan Ramadan, bulan Ramadan ini juga termasuk bulan ad-du'a. Ya, ini apa? Syahrud du'a, bulannya berdoa. Ya, maka nanti kalau misalkan seseorang dia berada di bulan Ramadan, jangan sampai ya setiap detiknya dihabiskan hanya untuk perkataan yang sia-sia. Perbanyak diri untuk berdoa. Apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia itu. Karena seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian memuji Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, dan ini merupakan adabnya doa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengijabah doanya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap harinya di bulan Ramadan, ini apa? Beberapa orang dari siksa api neraka. Wa inna likulli muslim, dan untuk setiap muslim, da'watan, ya ini ada doa-doa ya da'u biha. Dia berdoa di bulan yang mulia itu, fayastajibu lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut, masyaallah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Jangan sampai seseorang nanti ketika dia berada di bulan Ramadan, dia sia-siakan bulan Ramadan itu ya dengan perkataan yang sia-sia. Perbanyak diri berdoa. Ya, karena orang yang berpuasa ini termasuk salah satu sebab doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Siapa itu? As-shaim hatta yuftira. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Maka dari itu kalau kita nanti puasa di bulan Ramadan tahun ini, jangan perbanyak diri untuk tidur. Perbanyak diri untuk berdoa. Karena ini syahrud du'a. Bulannya berdoa. Ya. Wal imamul adil, kata Nabi. Dan yang kedua adalah apa? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa da'watul mazlum,
dan doanya orang yang terzalimi. Ya. Ini juga termasuk daripada apa? Orang-orang yang mendapatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdoa, Allah akan mengijabah doanya. Kemudian juga di antara kemuliaan bulan Ramadan yang akan kita datangi, yaitu apa? Selain sebagai syahrud doa, bulan ini juga disebutkan keutamaannya, yaitu apa? Bulan untuk dilipat gandakan setiap amalan. Ya. Tidak ada satu bulan di dalam bulan-bulan kita ini yang ketika seorang dia beramal, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan tersebut sebanyak ketika berada di bulan Ramadan. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Setiap amalan Ibnu Adam yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasanya beda lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan apa? Membalas. Tetapi amalan-amalan yang selain as-siyam, puasa, minadz dzikir, ya wa qiraatil Quran, zikir, membaca Al-Quran, membantu orang tua, menyiapkan iftar, buka puasa atau sahur, ya atau membantu masjid, ya untuk menyiapkan apa? Buka puasa orang bersama atau yang semisalnya, sedekah. Apapun itu amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Ya, maka dari itu sebelum masuk bulan Ramadan kita harus tahu dulu nih, wah, nanti saya di bulan Ramadan mau melakukan amalan apa? Ya. Jangan sampai seseorang dia berada di bulan Ramadan, ya, dia berpuasa, tapi dia nggak melakukan amalan sedikit pun. Ya, yang penting kan puasa start, sholat 5 waktunya tinggal, sholat tarawihnya tinggal, ya siangnya dihabiskan hanya untuk ya nonton YouTube, ya atau apa tidur, ya udah mau buka jalan-jalan, cari apa ngabuburit, ya cari bukaan, ya, masya Allah, ya jangan seperti itu. Tetapi apa? Manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan yang mulia itu dengan apa? Dengan beribadah, beramal soleh. Agar kita bisa mendapatkan keberkahan bulan tersebut. Jangan sampai bulan itu berlalu di dalam kehidupan kita sekali lagi menjadi suatu hal yang sia-sia karena sebab apa? Kita nggak bisa memanfaatkan keberkahan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita pada bulan tersebut. Ya. Padahal bulan yang mulia ini adalah bulan apa? Ini bulan yang mubarakah, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Ya, ditambah lagi di dalam bulan tersebut salah satu keutamaannya, dan ini nggak ada pada bulan-bulan yang lain. Ada satu malam pada hari-hari terakhirnya di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ya, yang dimana seseorang kalau misalkan dia sholat di malam harinya terhitung sebagai orang yang sholat selama apa? 1000 bulan. Dia sedekah pada malam itu, kemudian apa? Terhitung sebagai orang yang apa? Melakukan amalan yang besar. Ya. Maka dari itu, jangan sampai seseorang nanti ketika di bulan Ramadan semangatnya cuman apa? Cuman di awal-awal saja. Ini kebiasaan kita. Minggu pertama semangat, minggu kedua mulai melempem, minggu ketiga sudah nggak jelas, nggak ada lagi kelihatan di masjid. Ini yang kebanyakan kita terjadi. Ya. Maka dari itu ini juga perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala meletakkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu pada 10 hari terakhir. Ya. Di sisa-sisa waktu Ramadan, tujuannya apa? Agar kita lebih semangat di dalam ibadah. Ya, kenapa? Karena tujuan juga daripada ya syahrul Ramadan yaitu apa? Melatih diri kita untuk istiqomah. Makanya puasanya tidak bolong-bolong 30 hari penuh. Tidak ada di dalam syariat Islam puasa yang terus-menerus selama 1 bulan, ya, kecuali itu adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Ya. Puasa sunnah yang paling hebat, yang paling tinggi, yaitu puasa Daud. Bagaimana? Sehari puasa, sehari sudah nggak ada lagi yang paling top dari ibadah sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan ada 1 bulan penuh.
puasa. Tujuannya apa? Menjaga keistiqomahan. Yang diharapkan apa? Bulan ini bisa menjadikan tarbiyah untuk kita biasa istiqomah. Ya, yang mau sholat taraweh malamnya di hari pertama, saf pertama, ya, pengennya imamnya bacanya apa? Yang panjang-panjang, Mam, ya. Pertengahan sudah mulai agak ya malas, mundur safnya, imamnya baca agak panjang dikit. Duh, lama banget ini, mana baju lebaran belum dibeli lagi ya. Ya, sampai di akhir-akhir, oh sudahlah. Besok nggak usah ke masjid lah, sholat tarawihnya di rumah aja lah. Gitu. Tidur aja lah, udah bentar-bentar lagi udah mau lebaran kok. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan ada malam Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Agar kita bisa istiqomah. Ya, di setiap malam-malam bulan Ramadan memiliki keutamaan, ya terlebih lagi pada 10 hari terakhir. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Mengabarkan kepada kita kapan waktunya. Ya, karena kalau sudah dikabarkan, oh ini malam ke-9, udah ntar malam ke-10 atau ditentukan ini malam 9. Besok malamnya atau besok-besok malamnya lagi apa? Nggak akan datang lagi, nggak akan bangun malam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, bulan Ramadan ini keutamaannya adalah apa? Yang tadi kita sebutkan. Apa? Bulan syahrul tarbiyati taqwa. Bulan Ramadan ini merupakan bulan apa? Bulan syahrul a'mal, bulannya amalan, syahrul doa, bulannya doa, syahrul maghfirah, bulannya ampunan, wa syahrul tarbiyatil istiqamah. Bulan mendidik kita untuk istiqamah. Maka dari itu jangan sampai seseorang ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia tersebut, kemudian nggak ada sama sekali persiapan. Ya, seolah-olah kayak hidupnya itu masih akan 100 tahun lagi, jangan. Seolah-olah kayak tahun depan akan ketemu lagi, berarti sekarang ya sudahlah biasa aja, jangan. Anggap setiap ibadah kita itu merupakan ibadah terakhir kita hidup di dunia. Agar apa? Agar kita bisa lebih semangat. Sehingga apa? Kita bisa mempersiapkan diri kita. Ya, orang yang semangat bertemu Ramadan itu biasanya di bulan Sya'ban ini, dia pasti akan apa? Dia akan mempersiapkan dirinya untuk berada di bulan Ramadan. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk Ramadan kita tahun ini? Sebelum kita masuk ke bulan yang mulia ini. Yang pertama, tentunya dia adalah apa? Ad-du'a, doa. Ya, jangan doa, nanti ajalah doanya bulan Ramadan. Kan kata Ustaz tadi syahrul doa, bulannya berdoa. Jangan. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang berada di bulan Sya'ban, perbanyak diri untuk berdoa. Ya. Jangan apa? Jangan seseorang tidak berdoa kepada Allah. Doanya apa? Doa minta agar diberikan keistiqomahan nanti di bulan Ramadan untuk beribadah. Karena sehebat apapun seseorang persiapannya, kalau dia nggak minta sama Allah untuk diberikan keistiqomahan di bulan yang mulia itu, ya maka dia nggak akan pernah bisa istiqomah. Ya. Banyak orang yang ketika masuk Sya'ban, saya mau latihan dulu lah, ibadah puasa dulu. Kita yuk, tadarusan yuk latihan. Tapi lupa doa sama Allah. Ya, kebanyakan orang-orang yang seperti ini ketika di bulan Ramadan apa? Ya, semangatnya cuma di awal, tapi nggak bisa istiqomah. Ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan keistiqomahan kepada kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau sehebat apapun persiapan kita, sehebat apapun semangat kita, jika Allah nggak menghendaki kita untuk bisa melakukan satu ibadah, maka kita nggak akan bisa melakukan satu ibadah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, maka kalian enggak akan pernah bisa kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian untuk bisa menempuh jalan tersebut. Punya azam, punya niat nanti bulan Ramadan saya akan menghatamkan Quran segini-segini. Tapi enggak berdoa kepada Allah, ya. Maka apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka apa? Maka dia pasti akan sulit untuk melakukan hal tersebut, ya. Kenapa? Ya, karena segala sesuatu itu ya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ikhtiar, tetapi jangan lupa ya bahwasannya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa merubah ketetapan Allah yaitu dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka doa ini perkara yang sangat penting. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ya. Doa kepada Allah. Ya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal nanti ketika kita berada di mana? Di bulan yang mulia. Doa agar apa? Agar kita diberikan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya. Karena berapa banyak orang-orang yang ketika dia melakukan persiapan untuk berada di bulan Ramadan, ternyata apa? Belum sampai masuk bulan Ramadan, itu sudah menjadi hari terakhir dia hidup di dunia. Ya, maka dari itu berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia itu. Sebagaimana ini merupakan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa. Ya, kenapa? Ya, karena seseorang terkadang menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dengan berdoa kepada Allah bisa jadi, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah merubah takdir kita. Ya, maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai di bulan-bulan ini kita tidak berdoa kepada Allah, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan, minta diberikan keistiqomahan untuk bisa ibadah di bulan yang mulia tersebut. Berdoa kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Ya, bahkan apa? Bahkan ya disebutkan, diriwayatkan para salaf itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu 6 bulan sebelum apa? Sebelum datang bulan Ramadan. Ya, kita masih belum terlambat. Ya, masih ada 2 minggu lewat berapa hari? Ya, 18 hari ya. Masya Allah, masih ada lah. Cukuplah untuk kita berdoa, minta kepada Allah. Mintanya jangan, ya Allah tolong belikan baju lebaran baru, jangan gitu. Ya Allah THR semoga sekarang naik 2 kali lipat, jangan. Ya, tetapi apa? Doa kepada ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Jadikan aku orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Itu persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Doa kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, termasuk persiapan kita di dalam menghadapi bulan Ramadan, ya, selain berdoa kepada Allah, yaitu apa? Perbanyak diri untuk istighfar wa taubah. Perbanyak diri untuk beristighfar dan bertaubat. Ya, jangan seperti kebanyakan dari ya saudara kita. Ya. Justru sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, bermaksiat kepada Allah. Ditanya, loh kok malah bermaksiat kepada Allah? Iya, biar nanti bulan Ramadan saya nggak bermaksiat, puasa dulu satu bulan. Jangan. Ya. Atau apa? Atau dia tunda taubatnya, dia tunda istighfarnya nanti aja kalau bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan kata Ustadz, syahrul istighfar. Bulannya apa? Ampunan nanti aja. Iya, kalau dia ketemu bulan Ramadan. Ya, kalau belum sampai hilangnya Ramadan tampak dia sudah mati bagaimana? Ya. Ya, maka dari itu, ini juga perkara yang sangat penting. Sebelum masuk bulan Ramadan, persiapan kita itu apa? Bukan cuma jasmani kita, tetapi persiapan hati. Dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak diri beristighfar, bertaubat kepada Allah. Agar apa? Agar nanti ketika kita berada di bulan Ramadan, badan kita tidak akan lemah untuk beribadah. Nggak akan berat untuk beribadah. Yang kebanyakan orang rasakan ketika beratnya ibadah di awal Ramadan, karena sebab apa? Hatinya masih kotor dengan kemaksiatan, dosa. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah. Seorang hamba itu kalau misalkan dia terjatuh ke dalam satu dosa, maka apa? Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ditorehkan satu titik hitam, nuktah. Sauda. Ya, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa tab, sukila qalbu. Kalau dia tinggalkan perbuatan itu, dia istighfar, dia bertaubat, maka apa? Maka akan dibersihkan hatinya.
Tetapi kalau misalkan tidak, ya, kalau wa in ada zida fiha, kalau dia ulangi terus perbuatannya, nungguan nanti aja lah kalau sudah kelihatan hilalnya Ramadan baru saya mau apa? Mau baru berhenti, baru taubat, baru istighfar. Ya, maka apa? Titik hitamnya itu masih ada. Kalau dia terus bermaksiat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Hatta ta'luwa qalbu, zida, ditambahkan titik hitam itu hatta ta'luwa qalbah. Sampai apa? Memenuhi apa? Hatinya. Ta'luwa qalbah. Ya, kalau sudah ketutup dengan dosa hitam, ya mati, maka apa? Akan sulit seseorang beribadah. Ya, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tetapi apa? Apa yang mereka usahakan dari kemaksiatan itu menutupi hati mereka sehingga apa? Berat sekali. Ingin menjalankan apa? Ingin menjalankan ibadah. Maka dari itu seseorang sebelum masuk bulan Ramadan, maka hendaknya perbanyak untuk istighfar, perbanyak untuk taubah. Sehingga nanti kalaupun dia nggak bertemu dengan Ramadan, setidaknya apa? Dia telah bersih dari dosa, dia telah bertaubat kepada Allah. Isya ya. Adzan dulu ya. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum kita lanjutkan kajian, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan di Yayasan Istawa untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang poin pertama adalah buka bersama dan sahur.
kemudian sholat taraweh dan qiyamul lail, kemudian kajian pada sholat taraweh, kemudian iktikaf selama 10 hari terakhir, kemudian pembelajaran tahsin dan tajwid selama iktikaf, kemudian santunan anak yatim dan duafa, dan yang terakhir sholat Idul Fitri. Dengan kegiatan itu, Yayasan Ristawa berharap pada Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, supaya bisa dari Yayasan Ristawa membuka donasi untuk kegiatan tersebut. Dianggarkan untuk biaya tersebut kira-kira 54 juta. Diharapkan Bapak dan Ibu andai kata dan berharap sekali supaya bisa berpartisipasi untuk menutup daripada donasi ini, bisa menghubungin ke teman-teman Ristawa dan bisa mungkin melalui rekening BSI, mungkin Bapak-Bapak bisa catat, 715 0086 773 atas nama Yayasan Dakwah Ristawa. Bisa dikonfirmasi ke official daripada Yayasan Ristawa, yaitu 081 511 33 511. Demikian informasi yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mensupport kegiatan Yayasan Ristawa ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa terutama Bapak-bapak bisa mengikuti iktikaf yang nanti kita adakan 10 hari terakhir. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di antara persiapan yang hendaknya kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini yang pertama, doa, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Beristighfar wa taubah, ya, membersihkan hati dari noda-noda hitam kemaksiatan yang dulu pernah kita kerjakan. Agar ketika kita berada di bulan yang mulia itu, mudah badan kita untuk apa? Melakukan amalan. Ya, kenapa? Karena amalan-amalan jawarih itu tergantung kepada hati. Hati kita itu layaknya seorang raja, sedangkan apa? Sedangkan anggota tubuh kita ini merupakan apa? Allah. Yaitu apa? Junuduh. Yaitu apa? Merupakan tentaranya. Ya, maka dari itu kalau misalkan pemimpinnya baik, maka tentunya apa yang dihasilkan, ya, itu akan menjadi kebaikan. Tentaranya pun akan baik. Kemudian yang ketiga, ya, termasuk daripada hal-hal yang hendaknya kita persiapkan untuk menyambut Ramadan kita tahun ini, yaitu apa? Azam wa niyah. Yaitu apa? Niat dan juga azam. Ya. Ini apa? Memiliki keinginan yang kuat, niat yang kuat untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini perkara yang sangat penting. Ya. Maka dari itu apa? Seseorang kalau misalkan dia berada di bulan Sya'ban, hendaknya apa? Dia melatih dirinya untuk berpuasa. Kenapa? Karena sebab dia ingin mampu dan bisa untuk puasa di bulan Ramadan. Maka dia meniatkan dan berazam. Ya, serta apa? Berusaha untuk apa? Untuk, ya, menggapai apa yang dia inginkan di bulan yang mulia itu, yaitu apa? Istiqomah di dalam asyam, puasa. Ya, dia mulai di bulan Syaban ini dia latih Senin Kemisnya, atau kalau misalkan dia berada di hari-hari Ayamul Bait, puasa Ayamul Bait, atau kalau yang dulunya belum apa? Belum bayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, segera bayar, latih diri ketika berada di bulan Ramadan enggak kaget lambungnya, ya, untuk berpuasa. Ya, ini juga perkara yang sangat penting. Dan salah satu keutamaannya apa? Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah niatkan, sudah azam, sudah berusaha, sudah melatih diri. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sama dengan orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi syaratnya apa? Ada azam yang kuat, berusaha. Ya.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimallahu annahu qad asy'araha qalbahu wa harasa 'alaiha kutibat lahu hasanah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari orang tersebut bahwasannya apa? Qad asy'araha qalbahu. Ya, ini apa? Bahwasannya hatinya itu benar-benar bersemangat untuk ya meniatkan ibadah itu, ya, dan juga apa? Dan juga dia benar-benar mengamalkannya. Ya, maka apa? Kutibat lahu hasanah. Ditetapkan kebaikan itu untuk dirinya. Ini perkara yang sangat penting. Ya, jangan sampai seseorang jumawa, saya sehat kok saat ini. Ya sudah, nanti ajalah niatnya di malam pertama bulan Ramadan. Ya, tetapi apa, di bulan Syaban ini punya keinginan yang kuat untuk bisa puasa. Saya ingin puasa di bulan Ramadan. Saya ingin benar-benar puasanya itu menjadi puasa yang benar-benar ya bisa memberikan manfaat untuk agama saya, diri saya. Ya. Benar-benar berpuasa kali ini saya pengen benar-benar puasanya bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, ya. Kalaupun nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya maka apa? Allah memberikan pahala yang sama dengan orang-orang yang berpuasa. Apa yang kita niatkan saja dulu. Ya. Azam dulu. Misalkan nanti di bulan Ramadan saya mau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran tadarus, ya Masya Allah ya. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, ya bahwasannya di masjid yang mulia ini, ya ada program itu. Tadarusan, membenarkan bacaan. Maka apa, sebulan Ramadan sudah mulai dilatih. Ya, baca Quran. Mulai dilatih sholat malam. Ya, nanti saya mau tarawih, saya nggak mau bolong lah bulan ini. Saya mau terus sholat tarawih. Biar mendapatkan keutamaannya. Latih di bulan ini. Bangun malam, sholat malam. Ya, sodakoh. Latih, sodakoh. Tujuannya apa? Melatih diri agar apa? Nanti di bulan Ramadan, dia bisa melakukan amalan tersebut. Karena sudah terbiasa. Kalaupun tidak bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Berikan pahala yang sama dengan orang-orang yang berada di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang dia azamkan. Ya, ini merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan dari apa-apa yang diriwayatkan dari Rabbnya. Itu apa? Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tsumma bayana dzalik. Allah kemudian menjelaskan tentang perkara itu. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, tetapi apa? Dia meniatkan satu kebaikan, tapi dia nggak mampu untuk melakukannya. Hamma. Dia niatkan, baru niat. Tetapi yang dimaksud di sini apa? Bersama dengan azam yang kuat. Nggak cuma niat. Nggak cuma ngomong, oh ya nanti saya mau puasa di bulan Ramadan ya kita ya. Tapi nggak ada azam. Nggak ada apa? Nggak ada sesuatu untuk mempersiapkan diri melakukan amalan ibadah tersebut. Ya, maka dari itu apa? Orang yang dia meniatkan, kemudian dia berusaha untuk apa? Melatih dirinya agar ketika di bulan Ramadan dia bisa beramal dengan amalan yang dia inginkan. Kalaupun dia nggak bertemu dengan bulan Ramadan, ya, karena sebab apa? Karena sebab datangnya kematian, atau karena sebab apa? Dia sakit, atau dia harus safar, atau terkena musibah, sehingga dia nggak bisa melakukan amalan-amalan yang sudah dia azamkan. Maka Allah tetap mencatat untuk dirinya apa? Satu pahala yang sempurna. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, maka kata bahwa Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah akan menetapkan satu kebaikan yang sempurna, dianggap sebagai orang yang telah melakukan, Masya Allah. Ya, maka dari itu kalau misalkan di bulan Sya'ban ini perbanyak diri. Untuk apa? Untuk meniatkan hal-hal baik yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian apa? Berusaha. Bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan itu nanti di bulan Ramadan. Ya. Begitu juga, ya perkara yang keempat, selain an-niyah wal azam, ya ini tentunya apa? Ya ini tentunya mempersiapkan diri dengan apa? Dengan berlatih. Ya puasa, membaca Quran, berzikir. Ya kalau habis sholat 5 waktu, jangan langsung pulang. Biasakan diri berdiam dulu di masjid. Ya zikir, ya perbanyak. Ya agar terbiasa nanti di 10 hari terakhir untuk iktikaf. Ya terbiasa membantu orang, terbiasa bentuk sodakoh. Dimulai melatih diri.
Ya, karena seseorang kalau dia meniatkan saja, berazam saja, tapi apa? Dia nggak mempersiapkan dirinya, nggak melatih dirinya, ya maka apa? Bisa jadi ketika di bulan Ramadan dia menjadi malas. Ya. Dia apa? Karena dia tidak terbiasa. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah keadaannya. Ya, ini berlatih, berusaha. Ya, biar nanti di bulan Ramadan dia siap, nggak ujub-ujub seorang. Kemudian apa? Ya, di bulan Ramadan yang tadinya nggak pernah baca Quran, kemudian apa? Dia baca Quran, ya 1 juz semalam. Ya, paling hari kedua, hari ketiganya apa? Hilang. Kenapa? Karena terasa pasti berat. Ya, tetapi kalau dia berusaha, dia latih dulu dirinya, itu akan menjadi mudah bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan kita tahun ini, yaitu apa? Al-ilmu. Ini perkara yang sangat penting. Ya, sebelum masuk bulan Ramadan, maka hendaknya kita sudah bisa untuk datang ke kajian-kajian yang bertemakan Ramadan, tentang fadilatul Ramadan, keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Sehingga apa? Ketika berada di bulan Ramadan kita sudah tahu ilmunya, menjadikan kita lebih semangat. Ya. Kemudian apa? Tentang kiat-kiat apa saja sukses di bulan Ramadan. Ya, mungkin ada ya nanti para ulama atau para asatidz yang membahas tentang permasalahan ini gimana sukses kita di bulan Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan agar ibadah kita bisa istiqomah. Ya, agar ibadahnya itu bisa terfokuskan. Nah, itu cari. Ya, terutama juga pada apa? Bab-bab fikih tentang apa? Tentang asyam, tentang puasa. Ya, bab-bab fikihnya. Pelajari. Karena apa? Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika beribadah kepada Allah itu keadaannya berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Ya. Mungkin seseorang kalau misalkan dia ya tidak memiliki ilmu di bulan Ramadan, ya, dia beli makanan, ya, dia sedekahkan untuk orang yang berbuka. Orang yang memiliki ilmu nggak cuman itu. Dia bagi hartanya. Ini harta untuk iftar orang berbuka puasa, ini harta untuk orang nanti malam tadarusan, ini harta buat nanti orang yang misalkan mau mengejar malam Lailatul Qadar, dibagi. Ya, alhamdulillah kalau di masjidnya sudah ada langsung satu paket. Ya, tadi disebutkan, langsung satu paket semuanya ada. Ya. Maka beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu ketika dia memiliki harta, dia tahu, oh iya, sedekah yang terbaik adalah sedekah apa? Jariyah. Oh, di masjid ini nggak cuma sekedar untuk buka puasa, tapi juga apa? Diikuti dengan ya amalan-amalan sunnah, diikuti dengan apa? Menuntut ilmu. Yang ini bisa menjadi amalan jariyah. Ya, ada kajian-kajiannya, ba'da tarawihnya. Maka apa? Dia sumbang hartanya ya di masjid tersebut. Berbeda keadaannya sama orang yang tidak memiliki ilmu. Dia bikin makanan, ya dia sumbang di pinggir jalan, dia kasih ke orang. Ada orang yang nggak puasa, itu yang paling banyak ngambil makanan biasanya. Ya, untuk orang iftar. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya, yang penting saya pengennya ramenya aja di jalan, saya bikin makanan dikasih ke semua orang. Yang ngambil nggak cuma orang yang puasa. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang puasa pengennya apa? Cepat-cepat pulang ke rumah atau pergi cepat-cepat ke masjid. Ya. Agar apa? Agar bisa buka puasa, agar bisa sholat. Ya. Nah, ini bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dia akan memilih amalan-amalan ibadah yang ringan, tetapi memiliki pahala yang besar. Ya. Dia apa? Dia akan memilih amalan-amalan ibadah yang mudah untuk dirinya. Kemudian apa? Tetapi mendapatkan pahala yang besar. Atau apa? Dia beramal dengan amalan yang kecil, yang mudah, tetapi dia senantiasa menjaganya untuk istiqomah. Maka dari itu dikatakan, hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu berbeda. Maka hal yang terpenting yang harusnya kita persiapkan, ini sebelum datangnya bulan Ramadan, ilmu. Ya, berilmu. Ya, sehingga ketika di bulan yang mulia itu kita sudah apa? Sudah siap. Ya, untuk beramal, untuk menggapai keberkahan bulan Ramadan. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, di bulan-bulan Sya'ban ini
untuk kita mengetahui di antara keberkahan bulan Ramadan dan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan kita. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita karena kita nggak tahu apa amalan kita esok. Kita nggak tahu apa amalan kita tahun depan. Bahkan kita nggak tahu. Nama kita saat ini mungkin adalah orang yang beriman, tapi nanti di bulan Ramadan kita menjadi orang yang munafik. Bisa jadi sekarang ini nama kita adalah nama yang diberikan oleh orang tua kita, tetapi ketika di awal Ramadan, nama kita sudah menjadi mayit. Maka dari itu apa? Persiapkan diri kita sebelum masuknya bulan Ramadan dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dengan apa? Dengan melatih diri untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Dengan berazam meniatkan dan juga apa? Menghiasinya dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Ya, bisa jadi saat ini dia berazam, mau nanti bulan Ramadan saya mau ini itu. Belum tentu di bulan Ramadan dia bisa beramal. Maka dari itu apa? Persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan kita tahun ini sebagai bulan Ramadan terakhir kita. Agar apa? Agar kita nggak gagal seperti tahun kemarin. Yang cuman memiliki semangat dan niat, tapi nggak bisa merealisasikan ya kebaikan-kebaikan yang sudah kita persiapkan sebelum Ramadan. Maka dari itu di Ramadan tahun ini, jangan sampai keadaannya berulang. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan atau kita hanya dimintai pertanggungjawaban atas Ramadan yang telah kita lalui. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya? Apa ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Masih ada waktunya? Baik, cukup? Baik, kata. Baik, barakallahu fikum. Ya, ziaratul kubur, berziarah kubur, jadi dalam syariat kita, ya hukum asalnya ya dilarang. Kemudian apa syariatnya dimansyuh. Ya, ketika Nabi SAW mendekati ajalnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya dulu pernah melarang untuk ziarah kubur. Sekarang boleh. Ya, maka ziarah kubur perkara yang mubah, diperbolehkan. Ya, tujuannya apa? Mengingat kematian. Kalau mengkhususkan boleh nggak? Ya, Nabi SAW melarang. Bahkan orang-orang datang ke kuburannya secara khusus. Itu Nabi SAW ingatkan 5 hari. Sebelum apa? Beliau meninggal dunia. Bahkan beliau ya SAW melarang para sahabatnya sering-sering ziarah kubur. Nah, ini Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka kalau misalkan ada seseorang dia ingin ziarah kubur ke makam orang tuanya, mungkin setahun itu dia sibuk, nggak mampu, punya keluangan waktunya, mumpung ya mau Ramadan misalkan, ya niatnya adalah ziarah kubur, tidak mengkhususkan waktunya. Ya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau misalkan dia khususkan waktunya, ini sudah mau Ramadan, ya kita harus ziarah kubur. Kalau enggak nanti kita nggak mendapatkan keutamaan. Maka ketika dia katakan ada keutamaannya ziarah kubur sebelum bulan Ramadan, maka perlu datang yang namanya dalil. Ya, Ustaz kan nggak apa-apa biar orang semangat loh. Jangan main-main. Ketika seseorang mengatakan ini ada keutamaannya dalam satu ibadah, berarti dia bicara tentang perkara gaib. Boleh nggak orang bicara perkara gaib tanpa ilmu? Tidak boleh. Ya, Ana minum kopi, Ana bilang wah kopi ini ya fadilahnya adalah bisa membuat orang masuk surga. Gaib bukan? Ini perkara gaib. Maka kalau mau bicara seperti ini harus ada dalil. Sama ketika orang mau ziarah kubur dikatakan kalau ziarah kubur sebelum bulan Ramadan, ya nanti bakalan
Ya pahala atau orang yang mayit yang ada di dalamnya akan diberikan keberkahan pahala terus perlu dalil. Kalau itu berkaitan dengan syariat, ya. Kenapa? Karena namanya fadilatul amal, keutamaan suatu amalan, ya, itu bisa kita yakini, kita ikuti, ya, kalau ada dalil, ya. Jangankan perkara agama, perkara dunia pun sama. Coba kalau ada orang bilang makan kecubung bisa menyehatkan badan, makan kecubung mabuk dia, kebanyakan mati tanpa ilmu, ya. Ya butuh riset, diteliti, benar nggak? Oh ternyata nggak benar, ya berarti jangan diikuti. Nah, di dalam agama risetnya itu dengan apa? Dengan Alkitab Wasunnah. Ada orang bilang, oh ini dapat keutamaan ini. Kita riset. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam hadis? Kalau nggak ada berarti mau dipakai atau tidak? Ya tidak usah dipakai. Ya sama kayak orang makan kecubung. Udah di riset, ternyata dibilang memabukkan. Ya, atau bisa buat kematian. Saya nggak percaya sama dokter. Makan, matilah dia. Ya, jangan seperti itu. Ya, di dalam amalan, di dalam jin, semuanya harus ada dalil, terutama perkara gaib. Ya, kenapa? Karena perkara gaib itu nggak main-main. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah. Jadi kalau misalkan dia ziarah kubur, mengkhususkan waktunya, kemudian dia katakan, oh keutamaannya ini, berarti butuh dalil. Kalau tak ada dalilnya, maka jangan. Ya. Tetapi kalau niatnya hanya sekedar ziarah, ya nggak ada larangan. Karena ziarah itu perkara yang mubah. Boleh saja dia ziarah. Ya, atau mungkin misalkan ya mau momen Ramadan sama keluarganya bareng-bareng, yaudah yuk kita ziarah aja yuk, ya rame-rame lah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah khususkan, tetapkan waktunya, harus di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, ada keutamaannya, harus berangkatnya jam sekian, harus jangan. Habis itu harus langsung pergi ke kuburannya Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, jangan. Apalagi mengkhususkan, ya oh ya sebelum Ramadan yuk kita ziarah kubur dulu. Ya ke ulama ini, ke orang soleh ini yang telah meninggal. Tujuannya apa? Karena tujuan daripada ziaratul kubur itu adalah apa? Mengingat kematian. Ya, jangan sampai seorang ziarah kubur tujuannya ngalap berkah. Maka dari itu ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi takut umatnya itu seperti orang-orang jahiliyah datang ke kuburannya, cuman untuk apa? Ngalap berkah. Makanya Nabi larang, jangan sering kalian apa? Datang ke kuburanku. Jangan mengkhususkan datang ke kuburan karena ini dipahami oleh semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu ziarah kubur perkara yang mubah boleh saja. Tapi kalau sudah menganggapnya sebagai suatu ibadah, maka ziarah kubur ini bukan ibadah. Karena kalau ibadah ada dalilnya yang memerintahkan. Tetapi apa perkara yang mubah untuk mengingat kematian. Ya, ibadahnya apa? Mengingat kematian. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk mencari keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum ya? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup? Tidak ada? Apa? Baik, kalau misalkan seseorang ingin maaf-maafan, ya, namanya meminta maaf itu jangan nunggu momen sebelum Ramadan. Jangan juga menunggu ketika Lebaran. Ya. Tidak ada pengkhususan, oh iya sebelum Ramadan kita maaf-maafan. Tapi kalau dia niatkan, saya ingin hati saya bersih. Ya, namanya hati bersih nggak cuma beristighfar kepada Allah. Kalau itu kaitannya dengan hamba Allah, nggak akan selesai dengan istighfar. Dosa yang kita perbuat terhadap hamba Allah itu tidak cukup dengan istighfar. Ya, kalau kita memang punya salah sama orang, segerakan. Minta maaf. Ya kalau misalkan momennya pas kebetulan dekat Ramadan, maka apa? Datangi. Ya karena yang namanya kematian kita nggak tahu, bisa datang nanti malam, besok. Ya. Tapi jangan tunda. Ntar aja lah kalau udah mau dekat Ramadan baru saya minta maaf. Jangan. Nanti aja lah kalau sudah ya Lebaran baru minta maaf. Jangan. Ya, karena mengkhususkan suatu amalan itu termasuk daripada ibadah. Ibadah itu dikatakan suatu ibadah. Yang pertama kalau waktunya ditentukan. Kedua keutamaannya disebutkan. Ketiga jumlahnya disebutkan. Ya, gerakannya ditetapkan, lafadznya ditetapkan, maka itu menjadi suatu ibadah. Ya. Maka itu menjadi suatu ibadah. Maka itu harus dibangun di atas dalil. Ya. Kita wudhu 3 kali. Ya. Itu ada dalilnya nggak? Ada. Boleh nggak 1 kali? Boleh, ada dalilnya. Ya. Nah, lebih dari 3 kali boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ada dalil yang mengharamkan. Lafadz sholatnya, ya salawatnya, tahiyatnya, al-fatihahnya,
disebutkan di dalam hadis. Waktunya disebutkan juga di dalam hadis. Keutamaannya disebutkan nggak? Disebutkan juga keutamaannya. Maka setiap amalan yang disebutkan keutamaannya, disebutkan waktunya, disebutkan jumlahnya, ditetapkan lafadznya, ditetapkan gerakannya, maka itu adalah ibadah. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama. Itu sudah pasti. Ya, ditetapkan, oh ini nanti akan mendapatkan keutamaan ini. Terhitung sebagai suatu ibadah. Ya kalau nggak ada dalilnya, maka disebut sebagai kebid'ahan. Bid'ah itu bukan cuma masalah ditolak atau tidak ditolak. Bid'ah itu kalau orang melakukan satu kebid'ahan, dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan cuma permasalahan ya udah nggak apa-apa kalau nggak diterima, untung-untungan. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena orang yang berbuat kebid'ahan, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena hukum asalnya ibadah itu apa? Haram. Berarti kalau misalkan dia mengatakan ada ibadah tapi nggak ada dalilnya, berarti apa? Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, jadi bukan cuma permasalahan diterima atau tidak. Maka ini perkara yang sangat penting. Kalau agama jangan main-main. Ya kalau mau minta maaf sama teman, sekarang aja sudah langsung minta maaf. Ya, bisa jadi besok mati. Kita nggak tahu. Sedangkan apa? Ya, sedangkan kita kalau misalkan punya salah sama seseorang, Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu apa? Ya, man indahu madzlama li akhihi. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, falyatahalalhu minhu. Maka hendaknya minta maaf. Bukan dibilangnya sebelum Ramadan, tapi apa? Sebelum datang hari di mana apa? Tidak ada dinar dan dirham. Apa maknanya? Sebelum mati. Mati bisa kapan saja. Jadi kalau mau minta maaf, jangan nunggu dulu sebelum Ramadan atau nunggu momen lebaran. Ya. Tetapi kalau misalkan pas, ya dia mau minta maaf pas hari itu, ya maka tidak mengapa. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya, insya Allah ya. Ya, tapi mengkhususkan ya, atau mengatakan itu ibadah harus, berarti apa? Itu adalah ibadah ya. Tidak diperbolehkan kecuali datang dalil. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah mafhum ya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi launa. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.